Surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Sadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-Qur'an. Allahumma 'allimna al-Qur'an. Allahumma 'allimna al-Qur'an. Allahumma 'allimna al-hikmah. Allahumma 'allimna al-hikmah. Allahumma 'allimna al-hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna satemene ingsun. Inna satemene ingsun Allah. Iku fatahna wis mbukake ingsun. Fatahna wis mbukake ingsun. Wis paring kemenangan ingsun laka maring sira Muhammad. Fatham mubinan, kemenangan kang nyata. Fatham mubinan, kemenangan kang nyata. Liyaufira, supaya ngapura laka maring sira. Liyaufira, supaya ngapura laka maring sira sapa Allahu Allah. Ma taqaddama, ing barang kang dhisikake sira. Min dzambika, saking dosa-dosa sira. Min dzambika, saking dosa sira. Wa ma ta'akhkhara, lan barang kang ngakhirake sira. Surat Al-Fath, surat kemenangan. Dijelaskan dalam beberapa kitab tafsir bahwa surat ini diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau kembali dari Hudaybiyah dalam bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihalang-halangi oleh kaum musyrik untuk dapat sampai ke Masjidil Haram dalam rangka menunaikan umroh. Jadi orang-orang musyrik sengaja menghalangi Rasulullah dan para sahabat agar tidak bisa menunaikan ibadah umroh. Kemudian mereka berubah sikap dan cenderung mengadakan perjanjian perdamaian yang disertai dengan gencatan senjata. Ya. Perjanjian Hudaybiyah dengan ketentuan hendaknya tahun ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah dan baru boleh ke Mekah pada tahun depannya. Ini perjanjiannya, tahun ini Rasul harus kembali ke Madinah, baru boleh ke Mekah pada tahun depan. Padahal para sahabat sudah, Nabi dan para sahabat sudah sampai Mekah untuk melaksanakan umroh gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima persyaratan tersebut. Ya, sekalipun ya, ada sejumlah sahabat beliau yang sebenarnya juga tidak suka dengan isi perjanjian itu. Ya, termasuk diantaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, jadi karena kita tahu Umar ini sahabat Rasulullah yang sangat keras sekali, gitu ya. Jadi sehingga ketika terjadi perjanjian seperti itu, Umar bin Khattab terang-terangan
beliau menolak. Ya, beliau sangat tidak suka dengan isi perjanjian itu. Ya, berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau ini ya seorang nabi, seorang rasul yang segala sesuatunya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apapun yang diputuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bukan semata-mata memperturutkan kemauan hawa nafsu, ya, tetapi semua berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hadyu, ya mengingat umrohnya dibatalkan karena terhalang, maka beliau pulang. Nah, setelah beliau pulang itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada beliau surat ini. Ya. Jadi dalamnya disebutkan perihal ya beliau dan mereka kaum musyrik. Ya. Disebutkan juga peristiwa tersebut merupakan permulaan dan pertanda kemenangan untuk beliau, karena perjanjian tersebut mengandung banyak maslahat. Walaupun Umar bin Khattab ya sangat tidak setuju dengan isi perjanjian itu, tapi bagi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengandung banyak maslahat, ya, dan ini untuk kemenangan di masa mendatang. Nah, itu sekilas terkait dengan turunnya surat Al-Fath. Dinamakan surat Al-Fath, nama surat yang isinya tentang kemenangan. Ya, jadi kemenangan. Kadang-kadang kita kebalik. Ya, ada di juz 30 ada surat yang punya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kadang-kadang menyebut ini surat Al-Fath, bukan, itu surat An-Nasr. Surat idza jaa nasrullah, surat An-Nasr. Kalau surat itu diturunkan ya beberapa waktu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, kurang lebih 80 hari atau 3 bulan sebelum Rasulullah wafat, ya turun surat idza jaa nasrullahi wal fath gitu. Jadi apabila datang pertolongan Allah wal fath dan juga kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau Muhammad ya akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi berbeda konteksnya, gitu ya. Jadi kalau ayat ini ya terkait dengan ya peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, yang saat itu beliau ke Mekah, ya, sudah berada di Hudaibiyah ya, dalam rangka untuk menunaikan ibadah umroh, yaitu pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah gitu. Jadi Dzulqa'dah bentar lagi sudah bulan haji gitu. Jadi kalau tidak ada halangan ya tentu sebenarnya sesuatu yang sangat mungkin habis umroh kemudian langsung melaksanakan ibadah haji nanti di bulan Dzulhijjah, ya. Tetapi skenario ya orang-orang kafir Quraisy mendengar itu dan melarang kepada Rasulullah dan para sahabat. Ya, akhirnya bikin satu perjanjian. Ya. Nah, isi perjanjian itu diantaranya tadi tahun ini Muhammad harus kembali ke Madinah, baru boleh balik ke Mekah
tahun depan. Gitu. Nah ini yang kemudian Umar bin Khattab merasa keberatan dengan isi perjanjian itu. Ya biasa karena memang orang yang Umar dikenal seorang sahabat yang wataknya luar biasa keras. Gitu. Memang sedikit kalau Umar itu ya penggal begitu. Jadi tidak cocok sama orang, ya minta izin penggal lehernya begitu. Ya, jadi itu Umar bin Khattab. Gitu. Jadi watak beliau yang keras sekali. Ya, kadang-kadang memang keputusan Rasul ya baginya tidak bisa diterima. Gitu. Ya, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau melakukan sesuatu itu atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian ayat diturunkan inna fatahna laka fatham mubina. Ya sesungguhnya kami wahai Muhammad fatahna laka ya, memberikan kemenangan kepada kamu fatham mubinan berupa kemenangan yang nyata gitu. Jadi memang kemenangan itu butuh proses. Ya, kemenangan butuh proses itu. Perjanjian Hudaybiyah ya, diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sesungguhnya telah diraih kebaikan yang berlimpah dengan melalui ini perjanjian ini. Banyak orang-orang beriman dan sebagian dari mereka bersatu dengan sebagian yang lain. Ya, orang mukmin berbicara dengan orang kafir dan tersebarlah ilmu yang bermanfaat dan iman. Jadi banyak manfaat. Gitu ya. Akhirnya orang iman punya kesempatan untuk berdialog dengan orang kafir, menyampaikan ilmu, ya, menyerukan kepada kebaikan, mengenalkan kepada mereka kebaikan, ya, sehingga ini menjadi momentum juga untuk ya, berdakwah kepada orang-orang kafir yang selama ini orang-orang kafir senantiasa memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Gitu. Jadi sampai Rasulullah terusir, ya, harus hijrah dari Mekah ke Yasrib atau ke Madinah. Gitu. Ya, kemudian begitu ya, kesempatan ini maka terjadi dialog satu sama lain, bisa ngomong dan sebagainya. Nah itulah yang tidak terfikirkan oleh sebagian sahabat yang lain gitu ya. Tetapi dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini ya maka terjadi dialog. Ya, ya, terjadi pembicaraan antara orang iman dengan orang kafir gitu. Ya, yang mungkin lama sekali tidak pernah ketemu. Ya, begitu ketemu, ya mereka bisa menyampaikan ilmu. Ya, sebagaimana yang pernah diterima oleh para sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ngomong sama B, C sama ngomong D dan terusnya begitu. Ya. Nah itu namanya ya proses kemenangan itu ya memang sangat berat gitu. Ya, sangat berat. Seperti yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Bayangkan harus ya dari Madinah ke Mekah itu kalau naik onta berapa hari gitu. Ya, naik bis saja dari Madinah ke Mekah itu masih 4-5 jam. Ya. Jadi kalau naik onta berapa lama gitu kan. Sungguh sangat melelahkan gitu. Perjalanan jauh yang melelahkan. Tapi begitu nyampe di Mekah disuruh kembali begitu. Ya, dihalang-halangi oleh orang kafir Quraisy. Ya, kemudian mereka bikin perjanjian bersama Rasul ya, seperti tadi itu. Ya. Ya, termasuk diantaranya adalah sahabat-sahabat Rasul
tidak lagi kembali ke Madinah. Rasulullah kembali ke Madinah, sahabat-sahabat Rasul ada di Mekah. Gitu. Lumayan jadinya begitu. Akhirnya bisa berdakwah gitu. Ya. Nah, ini proses yang kemudian akhirnya ya di surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath itu betul ya akhirnya di akhir ayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Allah berikan kemenangan ya dan orang-orang Mekah pada berbondong-bondong masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itulah jadi bagi kita pelajarannya adalah memang berdakwah itu harus bersabar gitu. Ya, dakwah itu harus bersabar. Dakwah itu tidak boleh tergesa-gesa. Dakwah itu ya terkadang kita memang harus memahami situasi, keadaan ya ketika itu seperti apa. Kemudian kita harus bagaimana itu berdakwah. Jadi bukan ditabrak saja gitu. Kalau orang dakwah nabrak-nabrak ya tidak akan pernah berhasil itu. Ya, karena tidak strategis gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan perjanjian Hudaibiyah itu ya Rasulullah mendapatkan ya kesempatan yang luar biasa ya untuk mendakwai orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah begitu. Nah, itu yang kadang tidak terbayangkan oleh seseorang itu menang itu mesti harus begini. Nah, tetapi dengan perjanjian itu adalah kemenangan bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu. Ya ini. Nah, kemudian di ayat berikutnya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya. Dengan kemenangan ini supaya Allah memberikan pengampunan kepada engkau wahai Muhammad baik dosa-dosa yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Jadi ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak ada seorang pun yang menyanyi dalam hal ini, para sahabat tidak bisa gitu. Ini hanya untuk Rasul gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah dijamin oleh Allah bahwa dosa-dosa beliau yang akan datang maupun yang dulu ya dosa-dosa Rasulullah yang dulu maupun yang akan datang semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, itulah pernah terjadi peristiwa pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya salat hatta tarima qodamahu sampai kedua kaki beliau bengkak. Kemudian Rasulullah diingatkan faqila lahu alaisa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah diingatkan, Rasul, bukankah Allah sudah menjamin mengampuni dosa-dosa engkau yang dahulu maupun yang akan datang. Bayangkan itu, kalau Rasulullah berdosa suatu saat nanti, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi adalah maksum. Ya, Rasulullah itu adalah orang yang maksum, orang yang terjaga daripada perbuatan dosa. Tapi Allah menjamin. Ada kan luput. Rasulullah itu khilaf itu. Rasulullah berbuat salah itu dijamin oleh Allah diampuni. Ya, yang dulu maupun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ada. Ya, kalau kita tidak ada. Dosa-dosa kita yang dulu kalau kita tidak minta ampun kepada Allah tidak diampuni oleh Allah. Ya. Jadi kecuali kita harus mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, walaupun juga ada dosa-dosa yang bisa dihapus dengan sholat. Ya. Ya, dosa-dosa yang bisa dihapus dengan sholat. Tapi ada mungkin dosa-dosa yang barangkali yang ini agak panjang urusannya dan kita belum pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tidak ada jaminan kalau Rasul jelas itu. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar itu. Apa tidak berhenti dululah Rasulullah engkau gitu. Masa tiap hari sholat malam sampai kayak begitu kakinya gitu.
Jadi Rasulullah sholat malam sampai kedua telapak kaki beliau itu bengkak. Gitu. Coba kalau kalian tahajud tiap hari, apa kakinya sampai bengkak-bengkak begitu? Mau tahajud dilut benar. Kalau Rasulullah tahajud kan bukan 1 jam 2 jam tahajudnya Rasulullah itu. Kalau kalian 15 menit selesai. Ya. Iku dobrak-ubrak tahajud ya. Dobrak-ubrak. Begitu tahajud ya karo turu pisan begitu. Tahajudnya karo turu pisan gitu. Apanya yang bisa bengkak? Enggak ada yang bisa bengkak itu. Matanya bengkak ya enggak juga sholat karo turu bareng. Bagaimana mata bisa bengkak? Wong sholatnya sambil tidur. Gitu. Bagaimana kakinya sampai bengkak? Wong sholatnya wat-wat sedilut pisan gitu kan. Nah Rasulullah itu sholatnya sampai kedua kaki beliau itu bengkak. Banyak para sahabat mengatakan, ya ini kalau ini Al-Mughirah bin Syu'bah ya. Udah sedihnya ya Rasulullah, apa tidak berhenti dulu kau Rasulullah untuk melaksanakan ya qiyamul lail, tahajud ya Rasulullah. Karena Allah kan sudah berjanji mengampuni dosa-dosa engkau yang dulu maupun yang akan datang ya Rasulullah gitu. Apa jawaban Rasul? Faqala, maka Rasulullah menjawab, afala akuna abdan syakura. Afala akuna abdan syakura. Bukankah aku adalah seorang hamba yang bersyukur itu. Apa memang tidak sepantasnya aku adalah hamba Allah yang bersyukur itu. Nah, ternyata Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam tiap hari sampai kaki beliau bengkak. Bukan masalahnya semata-mata ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tapi Rasulullah SAW ingin menunjukkan ya dirinya kepada Allah bahwa beliau adalah hamba Allah yang bersyukur. Gitu. Beliau adalah hamba Allah yang bersyukur karena betapa nikmat yang Allah berikan kepada beliau sangat-sangat banyak. Sehingga ungkapan syukur beliau bukan hanya lisannya mengucapkan alhamdulillah, tapi beliau manfaatkan waktu-waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya, kemudian kita semua juga begitu, diingatkan oleh Allah ya di surat Az-Zariyat itu. Hamba Allah yang baik itu cirinya bagaimana? Qalilam minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Ya, hamba Allah yang baik itu adalah mereka yang sedikit tidur di waktu malam. Qalilam minal lail, sedikit di waktu malam. Ma yahja'un. Ya, mereka tidur gitu. Jadi ciri-ciri hamba Allah yang super itu begitu. Bukan malam banyak tidur, jam 9 tidur, bangun jam 4, jam 5. Kan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Malam bisa tidur 7 jam itu bagaimana? Menjadi hamba Allah yang bersyukur itu. Rasulullah sedikit malam yang dimanfaatkan untuk tidur gitu. Padahal dosa-dosa beliau sudah dijamin oleh Allah. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa beliau ini sudah dijamin oleh Allah. Yang dulu maupun yang akan datang akan dihapus oleh Allah. Tapi beliau malam masih terus bertahajud gitu. Sampai kaki beliau bengkak-bengkak gitu. Nah, kita seharusnya seperti yang Allah firmankan, kanu qalilam minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Kalau kita harusnya lebih daripada itu. Ya, paling tidak malam sedikit saja kita tidurnya gitu. Ya, malam sedikit saja tidurnya. Enggak banyak tidur gitu. Mungkin kita tidur sejenak sampai jam 12, setelah itu kita sudah bangun belajar. Ada enggak santri yang begitu? Ya, jam 12 bangun belajar sampai sahur, sampai waktu subuh gitu. Ya. Itu baru jempolan itu.
Ya hamba Allah yang jempolan ya seperti itu. Ya, malam tidak banyak tidur. Kalau jam 9 tidur, 10, 11, 12, 3 jam tidur. Ya, sepertiga malam awal sudah bangun. Ya, sepertiga malam awal sudah bangun. Karena belajar, ya, para ulama merekomendasikan waktu yang paling baik untuk belajar adalah malam hari. Ya, malam hari. Waktu untuk murojaah, waktu untuk deres, waktu untuk menghafal, malam hari. Jadi waktu sepi. Itu adalah waktu-waktu yang paling mendukung bagi seseorang untuk belajar. Gitu. Nah, kita bangun. Santri ya, turu tok akeh. Ya, akeh turune timbang belajari gitu. Bagaimana akan berhasil kalau tidurnya lebih banyak daripada meleknya. Gitu. Kalau tidurnya lebih banyak daripada belajarnya itu. Siang biasa saja itu sekolah biasa aja kalau siang itu. Tapi bagaimana waktu-waktu malam ini bisa dimanfaatkan itu. Maka kalian perlu mencoba, perlu berlatih gitu. Wah, nanti kan kita kurang istirahat gitu. Ya. Kalau Allah mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Alhamdulillah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun, berarti tidak berisiko bahaya gitu. Ya, asalkan dimanfaatkan untuk begadang ilmu. Bukan begadang di luar main gaple. Kalau malam di luar main gaple kena angin malam ya membunuh diri namanya itu. Ya, ya jangan salahkan paru-parunya kemudian kempis-kempis hek gitu. Ya. Durung tuwek paru-paru ini wis bocor. Durung tuwek paru-paru ini wis penuh dengan penyakit. Malam, karena malam begadang di luar itu. Para ulama dulu malam begadang ilmu mereka. Gitu. Diskusi tentang ilmu. Gitu. Ya, diskusi tentang ilmu. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Makanya kopi itu sahabatnya ulama. Jadi ulama-ulama itu suka ngopi. Gitu. Karena memang ini temennya untuk begadang gitu. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Nah, belum banyak, katakan mungkin belum ada penelitian tentang ayat ini begitu. Sementara orang mengatakan penyakit-penyakit itu disebabkan karena begadang malam. Salah satu penyebabnya. Karena orang selalu sering begadang malam gitu. Terus bagaimana dengan ayat ini gitu? Qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit ya di waktu malam untuk tidur gitu. Berarti apa? Sebagian besar waktu malam itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk beribadah kepada Allah itu adalah apa? Ini mencari ilmu. Ya. Mencari ilmu, membaca, menulis, berdiskusi, ya, begadang ilmu. Ya. Karena berapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk mencari ilmu gitu. Maka itu adalah ibadah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat itu. Ini mungkin perlu nanti suatu hari ada yang meneliti gitu. Apakah benar gitu. Bahwa kurang tidur di waktu malam itu menyebabkan penyakit gitu. Padahal ada ayatnya qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Wabil ashar hum yastaghfirun. Sedangkan di waktu sahur mereka pada memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Waktu-waktu sahur itu digunakan untuk istighfar sepertiga malam akhir itu. Dimanfaatkan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya digunakan untuk ini.
ibadah yang lain, untuk diskusi ilmu, untuk murojaah, untuk menulis dan sebagainya begitu. Ini santri-santri perlu ya, aja membangun tidur, tapi membangun ilmu. Ya. Tidur lah, tidak apa-apa, silakan jam 9 tidur. Jam 1 bangun. Apa yang dilakukan? Menulis. Ya, menulis kembali ilmu yang sudah dipelajari gitu. Atau menghafal. Ya, kalau ada teman deres bareng gitu. Nah, itu baru kesungguhan namanya gitu. Ya. Serius namanya gitu. Ya. Nah, jangan terpaku dengan omongan-omongan orang, wah kamu kurang istirahat. Memangnya kenapa? Kalau malam kurang istirahat, sementara itu digunakan untuk belajar ilmu. Ya. Ada tombok hati limang wernani itu ya. Tombok hati iku limang wernani. Apa? Malam tetap itu digunakan untuk zikir wengi ingkang suwi. Kan gitu kan? Zikir wengi ingkang suwi, bukan 15 menit sampai ngantuk, bukan. Zikir malam yang panjang. Zikir malam yang lama gitu. Kapan itu? Sepertiga malam awal. Al-Qur'an merekomendasikan itu. Ya, sepertiga malam awal. Ya. Kalau memang berat ya baru sepertiga malam akhir. Kalau sepertiga malam awal ya kurang lebih jam 12 itu sudah gitu. Ya. Loh, Al-Qur'an aja ngomong begitu kok. Kita ngalang-ngalai Allah pinternya begitu. Oh, ini karena kurang tidur ini, namanya kena penyakit ini, mendapat penyakit ini. Itu metawa itu katanya orang Madura itu ya. Oh, itu metawa itu. Oh, Allah bilang sepertiga malam awal. Quran mengatakan sepertiga malam awal. Juga pertengahan malam juga mengatakan sepertiga malam akhir. Kemudian kita mengatakan, wah ini bahayanya nanti sakit gitu. Ini kan sudah Allah kalah pinter dengan dia begitu. Ya. Ini orang-orang yang rakus dengan ilmu harus mencoba itu. Ya dicoba. Ya. Pagi kalau ternyata ngantuk, laporlah sama ustadznya. Ustadz, mohon maaf. Semalam saya mencoba untuk mengamalkan ilmu itu. Jam 12 saya sudah bangun dan tidak tidur. Saya belajar menghafal ini. Mohon maaf ternyata saya pagi jadi ngantuk kayak begini gitu. Mohon izin, saya besok akan coba lagi. Begitu. Kalau ustadz itu paham, ustadz itu ngerti, tidak mungkin marah-marah itu. Kecuali ustadz yang pekok. Ya. Marah-marah dia, ustadz tidak pinter gitu. Kenapa kamu harus bunuh diri begitu? Kenapa mesti harus tengah malam sudah bangun? Bukankah menjelang subuh kita sudah bisa bangun? Itu ustadz yang nggak pinter itu. Ya, ustadz nggak pinter itu. Ya. Coba itu, tidak ada dulu orang-orang pinter itu yang kemudian malam banyak tidur, tidak ada cerita itu. Ya. Orang-orang sukses dulu itu kalau kita nyari cerita, malam habis Isya mereka sudah belajar. Tidur-tidur nanti jam 9 dan 10 ngantuk mereka baru tidur, bangun lagi, belajar lagi, terus begitu. Kalau tidak begitu baca lagi sampai ketiduran, ngelilir lagi, baca lagi, terus begitu. Ya. Mereka akan manfaatkan waktunya untuk ini gitu. Belajar deres menghafal begitu. Nah, itulah kesungguhan. Ya, kalau sudah seperti itu, nah barulah seperti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan tunjukkan jalan sukses itu. Ya. Wong sinau ngenter dikongkon. Besok baca Quran kosong ya, deres itu. Baru deres itu. Nek dikongkon enggak moco itu. Dan bagaimana?
Ya kita bisa sukses kalau hanya seperti itu. Kita melangkah atas perintah, bukan atas inisiatif diri begitu. Tapi atas perintah gitu. Ya tidak mungkin kita bisa pinter itu. Ya, wong iso mek dikongkon-kongkon tok itu. Kalau kita bisa pinter sebenarnya aduh jauh itu. Ya, ada yang bilang otak kita, ya kemarin saya dengar itu wawancara Ustadz Fahmi sama Pak Fadlizon, Menteri Kebudayaan itu. Kata beliau, otak manusia yang sebesar ini itu, yang terpakai itu hanya 10%. Baru 10% yang terpakai. Sampai akhirnya muncul orang pinter-pinter, itu baru 10% itu. Jadi kalau kelasnya kalian semua, kelasnya kita, nek ngaji sampai ngantuk-ngantuk detik, sekolah karo ngantuk-ngantuk detik, itu ngapal no, gak ngapal no, kira-kira berapa persen dari otak kita ini yang kita pakai itu? Mungkin baru 1% itu. Ya. Mungkin baru 1%. Yang 99% masih kita percumakan begitu. Padahal Allah kasih otak ini untuk digunakan gitu. Makanya tidak ada cerita orang banyak belajar, banyak menghafal, kemudian mereka jadi gila, itu tidak ada kecuali orang gila gitu, yang mengatakan begitu. Ya. Ini baru 10% aja manusia sudah hebat itu. Apalagi sampai 50%, 60% otak kita ini kita pakai begitu. Ya, jadi saya katakan belum apa-apa. Jadi malah saya harus banyak hafalan gitu. Nanti anak-anak ADI Akademi Dakwah, kamu wajib menghafalkan buku yang saya bikin itu. Wajib hafal itu. Karena tidak ada apa-apanya ini gitu. Tambah hafalan yang 150 hadis sama sekitar 200 ayat gitu. Wajib dihafal gitu. Itu pun kalau dihafalkan baru 0,00 sekian persen dari otak kita yang kita pakai itu. Loh, terus kenapa kok enggak nyantol-nyantol kan begitu kan masalahnya gitu. Ya, yang menjadikan enggak nyantol-nyantol itu seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya ketika beliau bertanya kepada gurunya, ya Syekhuna, kenapa ya hafalan saya menjadi porak-poranda, menjadi amburadul, tidak karu-karuan ini begitu. Apa kata gurunya gitu? Coba kamu periksa dirimu gitu. Kira-kira kamu pernah berbuat dosa apa kamu gitu? Diingat-ingat oleh beliau. Apa dosa yang pernah dilakukan oleh beliau itu? Ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu ya. Imam Syafi'i. Makam beliau ada di Mesir sana. Alhamdulillah saya sudah sekali ziarah ke makam beliau gitu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala begitu. Ya. Tanya beliau, apa yang gerangan yang menjadikan hafalan saya ini menjadi porak-poranda ini, wahai guru saya begitu. Coba kamu periksa, apa kira-kira dosa yang pernah kamu lakukan gitu. Apa yang terjadi gitu. Ternyata Imam Syafi'i teringat gitu. Bahwa beliau pernah melihat kaki seorang wanita yang dia jatuh kemudian terkena angin, menyingkaplah pakaian dia sehingga kelihatan betis daripada perempuan itu gitu. Diingat-ingat oleh Imam Syafi'i, oh itu berarti dosa saya itu. Padahal itu kan bukan dosa yang disengaja oleh beliau itu. Bukan sengaja untuk melihat auratnya perempuan, bukan itu. Perempuan terjatuh, kena angin, tersingkaplah pakaian dia, sehingga Imam Syafi'i bisa melihat kakinya gitu. Beliau kemudian segera berpaling itu. Ternyata itu dosa yang dianggap oleh Imam Syafi'i ya, yang pernah beliau lakukan. Laporan beliau kepada gurunya, yaitu ya dosa itu yang menjadikan hafalan-hafalanmu menjadi rusak itu. Gitu. Bayangkan padahal tidak sengaja itu.
Itu aja hafalan beliau menjadi kacau, menjadi rusak, tidak karu-karuan gitu. Akhirnya beliau harus menata kembali hafalannya gitu. Bagaimana kemudian kita ya yang tidak berhati-hati dalam perkara dosa gitu. Jadi kalau kemudian kita susah untuk menerima ilmu, susah untuk menghafalkan ilmu, ya bukan karena otak kita ini kurang volumenya, bukan, volumenya otak kita sudah besar ini, sudah cukup untuk menghafalkan sekian banyak ilmu gitu. Tapi penyebabnya adalah karena dosa-dosa yang menutup hati dan otak kita ini gitu. Itu yang menjadikan ilmu, ya ilmu itu adalah cahaya, al-ilmu nurun, itu ilmu adalah cahaya gitu. Tapi cahaya ilmu ini tidak bisa masuk ke dalam diri kita karena hati kita, karena otak kita sudah tertutup dengan dosa-dosa kita gitu. Makanya cahaya tidak bisa nembus ke dalam otak kita, tidak bisa nembus ke dalam hati kita. Kenapa? Karena dosa-dosa tadi itu. Makanya Allah mengingatkan kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati-hati kamu gitu kata Allah. Kala, hati-hati, jangan begitu loh kamu. Balron gitu. Ini loh, karat nih. Balron. Maka yaksibun. Apa-apa yang kalian lakukan, perbuatan-perbuatan dosa yang kalian lakukan, itulah yang menjadikan hati kalian terkena ron. Hati kalian menjadi terkena ron. Ya, nayeng. Karat gitu. Ya, kalau besi itu karat, dicet angel cecetan gitu. Enggak bisa mengkilap juga kalau dicet gitu. Hati yang berkarat sama juga. Enggak akan mampu lagi ditembus oleh cahaya begitu. Sementara al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya begitu. Oh, ternyata ini. Terus bagaimana seorang santri dalam belajar itu? Jauhi maksiat. Jauhi maksiat, jauhi dosa. Sekecil apapun dosa, jauhi itu. Agar Allah berikan kemudian kepada kita untuk mendapatkan ilmu itu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Jangan hambat cahaya itu masuk dalam diri kita karena perbuatan dosa kita gitu. Ya, karena kalau sudah penuh dengan karat hati ini, wah, ini sudah tidak bisa fungsi, sudah begitu. Makanya sawaun alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Wong kafir kuwi gak kena dikandani, atine wis tutup gitu sudah begitu. Atine wis tutup. Jadi karenanya para ulama mengingatkan pada kita mencari ilmu hendaknya meninggalkan, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa gitu. Diatur dalam kitab Al-Adab, kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Ya, dalam kitab Ta'lim Muta'allim juga diajarkan bagaimana seharusnya orang-orang yang menuntut ilmu itu. Kalau Rasulullah dijamin liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar gitu. Sedangkan kita bagaimana? Tidak ada kita. Ya kecuali berarti kita harus memperbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kamu kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara. Karena sungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun gitu. Ya. Jadi ya tidak ada lain dan tidak ada cara lain kecuali ya bagi kita semua adalah ya mari memperbanyak istighfar gitu. Ya wis diakaken istighfar ae begitu. Ya, diakaken istighfar ya agar ya jangan sampai kemudian kita terhambat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini janji Allah kepada Rasul. Ya khusus tidak berlaku untuk umatnya. Kalau umatnya harus beristighfar, ya.
Wa yutimma lan supaya nyempurnakake sapa Allah nikmatahu ing nikmati Allah alaika ing atase sira. Ya. Supaya Allah menyempurnakan nikmatnya kepada engkau wahai Muhammad. Wa yahdiyaka lan nuduhake sapa Allah ing sira. Wa yahdiyaka lan nuduhake sapa Allah ing sira siratam mustaqiman ing dalan kang lurus itu. Wa yutimma nikmatahu alaika. Dan supaya Allah menyempurnakan nikmatnya alaika kepada kamu. Nikmat yang mana? Ya, nikmat di dunia dan nanti nikmat di akhirat gitu. Ya. Rasulullah ini sudah hidup penuh dengan kenikmatan. Ya, walaupun ya kalau dibaca dalam kitab Ar-Riqaq gitu, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita. Keluarga Rasulullah, Aisyah dan Rasulullah tidak pernah makan sehari lebih daripada 2 kali. Kalau toh makan sehari sampai 2 kali, maka yang satu ya dari 2 itu adalah kurma. Bayangkan ini, Aisyah radhiyallahu anha ini kan anaknya orang kaya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah itu hidupnya begitu sangat sederhana begitu. Ya, jarang beliau makan sehari 3 kali. Bukan 3 kali kata Aisyah, Rasulullah hampir jarang makan sehari sampai 2 kali. Kalau toh makan sehari 2 kali, salah satu di antara yang keduanya itu adalah kurma. Aisyah masuk ke rumah Aisyah ada makanan Aisyah gitu. Mboten wonten Rasulullah gitu. Ya ora apa-apa, aku poso gitu. Itu keluarga Rasul itu. Begitu sangat sederhananya begitu. Tapi Allah menyatakan wa yutimma nikmatahu alaika. Berarti nikmat itu bukan berarti hanya semata-mata makan aja begitu kan. Walaupun orang jarang makan tapi Allah kasih nikmat itu, maka tidak ada alasan bagi orang itu untuk hidup sehat, untuk hidup normal. Ya, karena Allah sempurnakan kenikmatan yang diberikan itu. Semua organ tubuhnya, ya tidak ada masalah gitu. Karena nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Ya, jarang makan, tidak ada masalah Rasulullah. Ya. Tidak ada masalah. Mungkin beda kalau orang ngomong nikmat itu adalah sesuatu yang lezat, yang enak begitu. Apa yang dimakan Rasulullah? Rasulullah minum susu. Kalau ada sahabat-sahabat Rasulullah yang memberikan hadiah dan menghantarkannya ke masjid, ke rumah Rasulullah gitu. Itu pun ketika Rasulullah mendapatkan hadiah susu, bukan kemudian diminum oleh beliau, disimpan untuk keluarga beliau, tidak. Abu Hurairah dipanggil, Abu Hurairah kemari kau. Ini bagi semua ini ke teman-teman kamu. Para sahabat-sahabat Ashabus Suffah. Mereka orang-orang yang hari-harinya ada di masjid itu. Ini kasih mereka semua gitu. Dibagi oleh Abu Hurairah semua. Tinggal hanya 1 gelas saja gitu. Ya. Tinggal 1 gelas. Berarti itu adalah untuk Rasulullah. Maka Abu Hurairah pun hatinya sudah mulai ketar-ketir. Dia bagian bagi tapi tidak dapat bagian. Gitu. Memang sunnahnya begitu. Ya. Jangan suruh bagi-bagi kemudian dimakan duluan. Khawatir tidak dapat bagian. Gitu. Tidak boleh. Bagi dulu, habis selesai semua baru yang bagi. Gitu. Abu Hurairah terakhir tinggal 1 gelas. Rasulullah diminum oleh Rasulullah SAW. Gitu. Setelah beliau minum sedikit, nah sisanya diberikan kepada Abu Hurairah. Kira-kira yang lebih untung siapa? Para sahabat yang dapat 1 gelas penuh atau Abu Hurairah? Abu Hurairah. Ya, betapa Abu Hurairah bisa menikmati minuman bekas daripada minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keberkahan yang luar biasa begitu.
kenikmatan. Gitu. Jadi kenikmatan hidup di dunia maupun kenikmatan hidup di akhirat. Wa yutimma nikmatahu alaik gitu. Ya, seperti ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Nikmat apa? Iman dan Islam. Ya. Iman dan Islam adalah dua nikmat yang sangat berharga bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi kalau hari ini kita semua diberikan oleh Allah keimanan, keislaman, ini adalah nikmat Allah yang harus kita jaga, harus kita pertahankan sampai kita semua nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Dan Allah ya hendak memberikan petunjuk kepada engkau wahai Muhammad siratan mustaqiman, kepada jalan yang lurus, jalan yang diperintahkan kepada kamu, yaitu berupa syariat Allah yang agung dan agama yang lurus, dinan qiyaman gitu. Agama yang tegak, agama yang lurus ini gitu. Ini ya dengan kemenangan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa hal, itu pengampunan dosa, ya penyempurnaan nikmat, kemudian pengokohan jalan yang lurus itu. Wa yahdiyaka siratan mustaqimah, dijaga oleh Allah. Ya, dijaga oleh Allah Rasulullah ini itu. Wa yahdiyaka, dan akan aku tunjukkan kepada engkau siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Kenapa? Karena Rasulullah setiap hari pun juga berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Rasulullah dijamin oleh Allah. Rasul tidak akan belok-belok kalau Rasulullah. Kenapa? Dijamin oleh Allah akan senantiasa ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, untuk kita bagaimana? Sama, tidak ada jaminan kalau kita tidak mau kepada petunjuk Allah gitu. Kalau kita ingin jalan yang lurus, maka berarti ya harus mau kepada Al-Quran. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Sesungguhnya ini Al-Quran adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah Quran ini gitu. Jadi Quran ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti Al-Quran ini, jangan ikut yang lain gitu. Ya. Jangan ngikut yang lain. Kalau kamu ngikut yang lain, ya kamu bisa tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran ini adalah jalan Allah yang lurus. Wa hadza siratu rabbika mustaqimah. Gitu. Ada lagi ayat yang bunyi begitu. Wa hadza siratu rabbika mustaqimah. Dan ini Al-Quran adalah jalan Tuhanmu yang lurus. Quran ini kembali lagi Al-Quran itu. Jadi kalau orang tidak mau Al-Quran, ya berarti mereka tidak mau dengan jalan yang lurus gitu. Ya. Terus kalau minta-minta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu. Tapi tidak mau kepada Al-Quran, ya itu namanya bohong gitu. Ya kan? Berarti bohong dia. Nah, eto-etoan kuwi ora tenanan. Nek njaluk tenanan ya berarti harus diikuti Al-Qur'an. Ya, seperti surat Al-An'am 153 itu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya hadza ini Al-Qur'an, sirati adalah jalanku, mustaqiman yang lurus itu. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Qur'an ini gitu. Ikutilah Al-Qur'an. Wala tattabi'us subulah. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain daripada Al-Qur'an. Fatafarraqa bikum an sabili. Kamu akan terpental jauh dari jalan Allah nanti gitu. Nah, kowe gak gelem karo Qur'an, gak gelem manut Qur'an, kamu akan tersesat jauh nanti gitu. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa gitu. Jadi harus ngaji gitu. Setelah ngaji baru kita tahu jalan yang lurus. Kalau tidak ngaji tidak tahu kita gitu. Ya.
ngaji setahun wis prei anak adi itu ya. Apa Qur'ane durung tutuk. Terus mari gitu. Gak cocok itu anak adi setahun itu. Ya. Kuliah di adi ya sampai khatam Qur'an itu. Ya. Sampai khatam Qur'ane, hadis-hadisnya ya sampai paham gitu. Baru lulus gitu. Kalau belum lulus, belum khatam ya belum lulus gitu. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ya, ini Al-Qur'an adalah jalanku yang lurus itu. Nah, kita ikuti sekarang Al-Qur'an ini gitu. Kalau Rasulullah selalu dibimbing oleh Allah langsung itu. Ya, Allah langsung bimbing kepada beliau. Tidak mungkin tersesat beliau. Awak dhewe kuwi nek gak gandolan karo Quran, iso sasar awak dhewe kuwi gitu. Kuwi saiki SMP, SMA ana pondok sing ana ngaji kok ngene kuwi gitu. Engko nek mulai teko pondok, ana omah gak tau ngaji, kon pikir gampang begitu. Di luar berat tantangannya begitu. Semakin kamu tidak ngaji, ya, maka semakin mudah bagi setan untuk membelokkan kalian dari jalan yang lurus. Makanya untung anak pondok itu untung bersyukur nikmat Allah yang sangat besar ini gitu. Kita bisa kumpul orang-orang yang baik, minimal kita bisa kumpul dengan orang-orang yang punya tujuan baik, punya niatan jadi orang yang baik kalau mereka belum baik itu. Ya minimal mereka adalah orang-orang yang berniat untuk menjadi orang baik. Kita kumpul bersama kepada mereka, maka beban kita menjadi lebih ringan gitu. Ngaji gitu. Kalau sudah di luar, nanti saya ngaji di sana, walah mereka gitu. Nang pondok wae ngaji dubrak-ubrak kok. Arepe nang nyonjobong kok jare ngaji nyang kono. Nanti di sana ada pengajian. Enek yang kono ada pengajian, tapi masalahnya kamu bisa berangkat apa enggak untuk ngaji gitu. Ya kan? Coba kita berpaling kemudian enggak mau ngaji gitu. Ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ya, berpaling dari ngaji itu akan menjadikan hidup ini malah susah. Urip sempit. Hidup ini penuh dengan kesusahan, kegelisahan begitu. Beda karo wong ngaji, wong ngaji kuwi ayem, tenang. Nah, karena Allah menjadikan ketenangan di dalam hati kita. Ya, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Ya, tapi ini gak ngaji, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit gitu. Iling-ilingen ngene kuwi. Ya, saiki kuwi ana sing ngandani, ana sing ngilingno, nek wis lulus kuwi metu teko kene, kowe gak ketemu karo wong sing mulang ngaji, kowe gak gelem nyedhek karo wong sing mulang ngaji. Nah, siapa yang nanti akan membimbing kalian, membimbing kita semua ya supaya tetap berada di jalan yang benar ini gitu. Ya, ini tantangan, jangan merasa enak-enakan begitu. Nek wis rumangsa nanti pulang kok berat itu wis nyang pondok ae itu. Wis gak usah mulai dhisik wis nyang pondok ae babah mek tuwek. Nah, nek wis arep-arepe matek mulai ya to. Arepe matek kok gak wani ae ya wis gak apa-apa nang pondok ae. Sampai mati nyang pondok ya to. Ada ndak? Ada dulu. Orang pondok yang meninggal di pondok sampai tua itu ada di sini dulu itu. Ya. Tidak apa-apa ngumpul sama orang yang baik-baik gitu. Ya ini. Jadi karena kita ini ya tidak ada jaminan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ya. Baik, saya kira sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan ya menjadikan ya kita semakin bertambah iman ya. Bertambah ilmu, tambah iman, dan semoga kita semakin kuat ya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita akan kebenaran Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang hak, jalan yang Allah ridhai. Dan semoga ini menjadi kebaikan untuk kita semua, untuk orang tua kita, untuk jamaah-jamaah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Allah mudahkan ya hajat-hajat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
wafatkan kita semua dalam keadaan yang husnul khotimah. Semoga kita kemudian dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.